Tecno kembali menunjukkan ambisinya di kelas menengah premium lewat Camon 50 Ultra. Kalau melihat bocoran yang beredar, Tecno Camon 50 Ultra ini benar-benar terasa seperti langkah yang berbeda dari biasanya. Bahkan muncul kesan bahwa seri ini akan naik kelas dan tampil lebih serius dibanding lini sebelumnya. Dari berbagai rumor yang beredar, perangkat ini disebut-sebut hadir dengan desain yang jauh lebih mewah dibanding kompetitor di segmennya. Tidak heran kalau banyak yang mulai menantikan peluncuran globalnya. Menariknya lagi, Camon 50 Ultra digadang-gadang akan menggantikan posisi Camon Premier. Skenario ini terasa masuk akal, apalagi jika melihat pola sebelumnya, di mana versi Premier tidak selalu masuk ke pasar Indonesia. Kasus serupa pernah terjadi pada generasi terdahulu, ketika varian tertinggi justru absen, dan yang hadir hanya versi standar atau Pro. Karena itu, besar kemungkinan Tecno sedang melakukan reposisi branding. Dari embel-embel Premier, kini beralih ke nama Ultra yang terdengar lebih premium dan lebih ambisius. Arah pengembangannya pun terlihat jelas, ingin bermain lebih serius di kelas menengah atas. Untuk urusan desain, memang masih sebatas bocoran dan bisa saja berubah saat rilis resmi nanti. Namun jika melihat render yang beredar, tampilannya terlihat elegan dengan modul kamera memanjang yang mengingatkan pada gaya flagship modern. Susunan 3 kameranya tampak proporsional, satu lensa utama berukuran besar, ditemani telefoto dan ultrawide yang benar-benar fungsional, bukan sekedar pelengkap. Kesan yang muncul bukan hanya estetika, tetapi juga fokus yang kuat pada kemampuan fotografi. Bagian belakangnya dikabarkan menggunakan material kaca dengan frame metal, memberikan kesan solid sekaligus premium saat digenggam. Bahkan sertifikasi IP69K disebut sudah disematkan, yang berarti perlindungan terhadap air dan debu berada di level tinggi. Bobotnya berada di kisaran 200 gram, masih tergolong wajar untuk ponsel dengan spesifikasi dan baterai besar. Secara keseluruhan, desain dan build quality-nya memperlihatkan keseriusan sebagai perangkat fotografi mobile, bukan sekedar mengandalkan tampilan luar. Beranjak ke bagian layar, Camon 50 Ultra dirumorkan mengusung panel AMOLED 6,78 inch beresolusi 2K dengan refresh rate 144 Hz. Tingkat kecerahannya bahkan diklaim bisa mencapai 5000 nits, dilindungi Corning Gorilla Glass Victus terbaru. Fitur visualnya pun lengkap, mulai dari HDR10+, Dolby Vision, hingga sertifikasi Widefine L1. Ukurannya memang besar, dan tampilannya cenderung flat atau mengotak, bukan model layar melengkung. Di sektor performa, berdasarkan bocoran yang lebih kredibel dari hasil listing Geekbench dan Google Play Console, Camon 50 Ultra kemungkinan besar akan ditenagai oleh MediaTek Dimensity 7400 atau varian Dimensity 7400 Ultimate. Dimensity 7400 sendiri merupakan chipset kelas menengah atas terbaru dari MediaTek yang dibangun dengan fabrikasi 4 nanometer. Arsitekturnya mengusung konfigurasi octa-core dengan kombinasi core performa dan efisiensi yang seimbang, serta GPU Mali G615 yang dikenal cukup kuat untuk gaming dan kebutuhan grafis berat. Dengan fabrikasi 4 nanometer, efisiensi daya menjadi salah satu keunggulannya, sehingga performa tinggi tetap bisa dikontrol dari sisi suhu dan konsumsi baterai. Pilihan RAM tersedia dalam varian 8GB dan 12GB, dengan penyimpanan internal 256GB hingga 512GB. Menariknya, sudah menggunakan RAM LPDDR5X dan storage UFS 3.1, kombinasi yang biasanya ditemukan pada ponsel premium. Untuk perangkat lunak, Camon 50 Ultra kabarnya langsung menjalankan Android 16 dengan antarmuka HiOS 16. Tecno disebut menjanjikan pembaharuan sistem operasi hingga 4 generasi dan dukungan keamanan sampai 6 tahun. Dengan komitmen seperti itu, perangkat ini jelas dirancang untuk penggunaan jangka panjang. Masuk ke sektor kamera yang menjadi daya tarik utamanya. Ponsel ini disebut membawa 3 kamera belakang masing-masing 50 megapiksel. Kamera utama sudah dilengkapi OIS dan menggunakan sensor Sony terbaru.
Kamera telefoto mendukung optical zoom 4 kali, sementara kamera ultrawide melengkapi kebutuhan sudut pandang luas. Kamera depannya memiliki resolusi 32 megapiksels. Baik kamera depan maupun belakang sudah mendukung perekaman video hingga 4K di 60 fps, menjadikannya cukup kompetitif untuk kebutuhan fotografi dan videografi. Fitur konektivitasnya pun lengkap, dukungan 5G, speaker stereo, NFC, IR blaster, Wi-Fi 6, Bluetooth terbaru, fingerprint ultrasonic, gyro hardware, hingga slot SIM. Sertifikasi IP69 kembali menegaskan daya tahannya. Untuk baterai, bocoran dari beberapa sumber India menyebut kapasitasnya mencapai 7.000 mAh dengan fast charging 90 Watt. Bahkan disebut sudah mendukung reverse charging dan wireless charging 30 Watt, kombinasi yang jarang ditemukan di kelasnya. Jika melihat pola harga generasi sebelumnya, kemungkinan besar Camon 50 Ultra akan dipasarkan di rentang harga yang lebih tinggi dibanding versi Pro. Dengan peningkatan di desain, kamera, performa hingga fitur premium, wajar jika harganya ikut naik. Perkiraan kasarnya bisa bermain di kisaran 6 hingga 7 jutaan untuk pasar global. Secara keseluruhan, Camon 50 Ultra terlihat seperti upaya serius Tecno untuk menghadirkan ponsel kamera premium yang mampu bersaing dengan brand besar di kelas menengah atas, bahkan mendekati flagship killer. Pergeseran dari seri Premier ke Ultra juga menunjukkan perubahan strategi, mirip dengan tren yang dilakukan beberapa brand lain yang menjadikan label Ultra sebagai kasta tertinggi. Kini yang menjadi pertanyaan tinggal satu, apakah perangkat ini benar-benar akan masuk ke Indonesia atau hanya tersedia secara global? Jika semua bocoran ini terrealisasi, Camon 50 Ultra berpotensi menjadi salah satu ponsel paling menarik di kelasnya tahun ini.